Halo Sobat Netizen, Banten mengalami kejayaan pada abad ke-17 di tahun 1651 sampai 1682, yakni saat kepemimpinan Sultan Abdul Fattah atau yang biasa kita kenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau menggantikan kekuasaan kakeknya, Sultan Abdul Ma'ali Ahmad. Sebagai usaha untuk memakmurkan negerinya, Sultan Ageng Tirtayasa membuat saluran antara Pontang dan Tanahara agar dapat dilayari kapal dan dapat mengairi daerah sekitarnya. Selain itu, pelayaran dan perdagangan Banten lebih dikembangkan pula. Usaha-usaha yang dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa menjadikan Banten sebagai wilayah yang bersaing dengan VOC dan disegani bangsa lainnya. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa juga, pelabuhan Banten berkembang menjadi ekspor internasional. Dalam bidang sosial, kehidupan masyarakat Banten selama kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa semakin membaik dari sebelumnya. Sultan Ageng Tirtayasa selalu memerhatikan kemakmuran dan kehidupan rakyat Banten. Rakyat mulai menuju ke arah yang lebih baik dan lebih modern. Kemakmuran rakyat semakin terjamin pada masa ini. Hal ini tidak lepas dari di mana ekonomi dan perdagangan yang dijunjung Sultan Ageng sebagai peninjau untuk menuju kejayaannya. Rakyat mulai menanam lada, cengkeh, dan berbagai tumbuh-tumbuhan sebagai patokan mereka untuk bekerja menuju kesejahteraan. Banten seketika itu menjadi pusat perdagangan seluruh dunia. Banyak kapal-kapal dan orang Eropa mulai berdatangan untuk berdagang dengan para pedagang dari Banten. Terpengaruh dari perekonomian Banten, kondisi politik Banten sendiri pada masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa mengalami pasang surut, namun tetap berjaya dikarenakan Banten yang menjadi tempat perdagangan dunia membuat Sultan Ageng Tirtayasa juga melakukan hubungan politik dengan negara lain. Sultan Ageng Tirtayasa saat itu melakukan hubungan kerjasama dengan wilayah Nusantara dan bahkan sampai ke Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Selain itu, beliau juga mengirimkan orang untuk belajar ke Arab sambil berdagang dan bekerja sama. Berkaitan dengan perdagangan lada bersama Inggris, Prancis, dan lain-lain. Ketika terjadi perang saudara antara Sultan Ageng Tirtayasa dan anaknya Sultan Haji, Sultan Ageng meminta bantuan kepada Inggris berkaitan dengan hubungan kerjasama mereka yang sudah pernah terjadi, yang dimana di dalamnya Inggris akan membantu ketika Belanda mulai melakukan pergerakan ke Banten. Sultan Ageng Tirtayasa selama memerintah Kesultanan Banten sangat menentang segala bentuk penjajahan asing atas daerah kekuasaannya, termasuk kehadiran VOC yang hendak menguasai Banten sangat ditentang oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Oleh sebab itu, VOC yang berusaha melakukan blokade terhadap pelabuhan Banten dengan menyerang kapal-kapal yang hendak berdagang di Banten mendapatkan perlawanan dari pasukan Banten. Perlawanan itu awalnya diwujudkan dengan perusakan terhadap segala instalasi milik VOC di wilayah kekuasaan Kesultanan Banten. Dengan tindakan perlawanan demikian, Sultan Ageng Tirtayasa mengharapkan agar VOC segera meninggalkan Banten. Tangerang dan Angke dijadikan sebagai garis terdepan pertahanan dalam menghadapi VOC. Pasukan Banten menyerang Batavia pada 1652 juga dimulai dari Tangerang dan Angke. Saat perlawanan sering terjadi, Sultan Ageng Tirtayasa seringkali mengadakan hubungan kerjasama dengan kesultanan lain, seperti Kesultanan Cirebon dan Mataram, serta dengan Turki, Inggris, Prancis, dan Denmark. Hal ini dilakukan agar Banten dapat memperkuat kedudukan dan kekuatannya dalam menghadapi kekuatan VOC. Dari Turki, Inggris, Prancis, dan Denmark inilah Banten mendapatkan banyak bantuan berupa senjata api. Senjata didapatkan dengan berbagai cara. Ada yang merupakan suatu bingkisan pemberian, hasil pembelian, dan rampasan perang. Tidak bosan juga, Sultan Ageng menjalin kerjasama dengan ahli-ahli senjata Eropa untuk mengutarakan pemikirannya di bidang pembangunan industri persenjataan Banten. Seperti itulah masa kejayaan Kesultanan Banten dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan pertahanannya. Sobat netizen,
Untuk kemunduran dan efek dari Kesultanan Banten pada masa kini akan kita selami di video selanjutnya ya.